Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Salam santun saya, salam hormat saya, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam setuluran sa'lawas selawas. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, pada video kali ini saya kembali membahas seputar akhir zaman, seputar kemunculan Imam Mahdi, kemunculannya Dajjal, kemunculan Ya'juj Ma'juj, dan juga kemunculannya Sang Kinasih Satropiningit, dan lain sebagainya, dan juga pembahasan-pembahasan terkait dengan kejadian-kejadian alam. Intinya seputar akhir zaman seperti itu saja saudara. Namun yang akan saya sampaikan atau saya istilahnya saya curahkan, atau mungkin banyak pertanyaan nanti, tapi pertanyaan dari saya, bukan kalian yang tanya ke saya yang tanya ke kalian. Dan jika tahu, jika paham, maka silahkan pertanyaan saya dijawab di kolom komentar seperti itu. Kembali viral saudaraku, karena ada beberapa video yang masuk ke beranda saya, yang muncul di beranda. Ketika saya klik, wah ini yang dulu pernah rame, kemudian redup kembali, sekarang lagi viral lagi gitu loh. Karena beliau mengunjungi Monas, yaitu yang dikatakan katanya Imam Mahdi. Siapa gerangan? Katanya sih Muhammad Qasim Pakistan. Itu katanya Imam Mahdi saudaraku. Bagaimana pendapat Kang Ridwan? Kalau Kang Ridwan nggak percaya gitu loh. Kenapa nggak percaya? Apa alasannya? Saya melihat dari hadis-hadis yang sudah banyak saya pelajari. Walaupun ada beberapa hadis yang memang ketika renungi itu ada yang istilahnya mengacu pada si Muhammad Qasim, namun bagian apa, misalnya tanda atau apa kayak gitulah ya. Tapi saudaraku, kebanyakan hadis yang saya baca semuanya walaupun ada sedikit ya, tapi intinya ya, apakah Muhammad Qasim Pakistan itu Imam Mahdi seperti yang diberitakan? Kalau kita lihat di dalam hadis, tidak masuk saudaraku, tidak masuk ya. Tapi silakan bagi saudaraku yang mengatakan atau bahkan mau mengikuti juga silahkan. Tapi kalau dari saya sendiri tidak. Wah, Kang Ridwan hanya tekstual, hanya berpatokan pada hadis. Kalau orang Islam itu, kalau memang masih mengaku sebagai orang Islam, patokannya ya harus Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran dan hadis. Kalau seputar Imam Mahdi ya patokannya ya hadis gitu loh. Seperti itu saudaraku ya. Namun di dalam hadis ini ya hanya sedikit yang nyenggol saja, itu pun istilahnya bagian-bagian yang wajar gitu loh. Artinya hadis-hadis yang saya baca itu tidak ada istilahnya ada pada diri Muhammad Qasim, itu tidak ada. Bahkan ada beberapa ustadz juga ya yang sudah pernah menemui Muhammad Qasim Pakistan ini, tetap kesimpulannya juga tidak. Kemudian apakah saya hanya dengan hadis saja? Kalau berbicara mimpi dan mimpi ya, apalagi kalau mimpi yang mau dibesarkan saudaraku, aduh kalau saya cerita malah kalau kita berbicara mimpi. Pokoknya gini saudara, kalau tentang mimpi, seputar
Satrio Piningit, seputar Imam Mahdi, seputar apa namanya ya, punya kejadian-kejadian akhir zaman. Itu saya sudah tidak hanya satu kali dua kali, saudaraku. Tapi kalau urusan mimpi memang saya simpan saja. Karena apa? Ini mimpi yang belum tentu benar. Tapi yang namanya mimpi bisa jadi memang itu sebuah petunjuk. Hanya saja terkadang mimpi orang seperti kita ini, ya, terkadang ya itu hanya mimpi-mimpi ya seputar, istilahnya orang-orang bilang itu bunga tidur kayak gitu loh. Tapi kalau mimpi saya ya juga di jam-jam yang memang biasa dalam tafsir mimpi itu, bahwa mimpi di jam yang sudah dibatasi di dalam tafsir itu termasuk mimpi yang memang nyata kayak gitu loh. Maksudnya mimpi yang tidak hanya mimpi karena bunganya tidur, tapi memang ada arti, ada makna, dan bisa jadi sebuah petunjuk seperti itu. Namun tetap saudaraku, kalau saya itu bahkan sudah saya riatui kalau mimpi, tapi tetap saya tidak mendahulukan dari hasil mimpi. Saya tetap mendahulukan hadis kalau seputar apa namanya Imam Mahdi. Dan kalau tentang akhir zaman, ya saya tetap mendahulukan Al-Quran dan hadis dan lainnya, baru kemudian nanti juga bolehlah mimpi kita cantumkan kayak gitu ya. Gitu. Jadi tidak ada unsur yang memang ke arah bahwa si Muhammad Qasim Pakistan ini adalah Imam Mahdi. Kalau mereka punya sesuatu yang luar biasa, ya silahkan, tapi tetap saya mengatakan bukan Imam Mahdi. Ya, bukan, saudaraku. Kenapa saya kenceng ngomong seperti ini? Takutnya nanti malah banyak orang yang apa ya namanya ya istilahnya di dalam meyakini itu nanti malah bahaya. Kadang kan orang zaman sekarang itu kan kalau tahu si A punya kehebatan ini langsung pada seolah-olah keramat sekali kayak gitu loh. Saya takutnya itu. Maka saya katakan, coba bagi saudaraku yang memang mengatakan bahwa Muhammad Qasim Pakistan itu Imam Mahdi, coba sampaikan ciri-ciri yang menurut kalian itu betul-betul bisa menguatkan bahwa si Muhammad Qasim itu adalah Imam Mahdi. Coba kira-kira apa? Kalau dari saya tidak kan. Kalau dari saya, maksudnya pendapat saya, baik dari kebatinan saya atau dari hasil saya apa namanya, bahasa kerennya itu ya riadoh seperti itu, tidak. Selalu yang ada di dalam kebatinan saya, ciri-ciri ya, ataupun nama termasuk ya, itu intinya bukan, tidak masuk sama sekali di Muhammad Qasim ini. Kemarin Muhammad Qasim itu jalan-jalan ke Monas, di sana rame. Ya karena memang sesuatu yang sudah diviralkan, sesuatu yang sudah dikasih narasi-narasi yang memang kelihatannya ngetren, ya pasti nanti akan viral. Ya gitu. Jadi kalau sudah viral, maka pergi kemana saja orang itu akan dikejar-kejar orang. Gitu loh. Itulah kebiasaan orang di daerah kita. Kalau saya, orang terkenal apapun, saya biasa saja, saudaraku. Ya, saya bertemu dengan seorang yang sebetulnya orang itu memiliki pangkat yang luar biasa, saya tetap biasa saja. Nggak pernah foto, nggak pernah, maksudnya foto bareng, selfie, nggak pernah saya. Itu loh. Misalnya bertemu dengan seorang Gus yang sudah terkenal, ya saya hanya duduk bareng ngobrol, udah, nggak pernah foto dulu, alah udah. Kalau saya itu orangnya seperti itu. Ya, jadi intinya saya itu berpikir bahwa kita semuanya harus berjuang kayak gitu. Jadi tidak harus, yang namanya berjuang ya kita bersama-sama kayak gitu loh. Tapi juga tidak ada rasa
dengki apa itu, tidak. Artinya kalau orang itu kadang-kadang ketika melihat atau kedatangan di suatu daerah itu, kedatangan seorang yang sudah terkenal, ya, itu biasanya langsung rame berduyun-duyun gitu loh. Iya. Tapi kalau saya orangnya biasa saja, saudaraku. Ya, saya ngefans sekali dengan eh, Bang Haji Rhoma Irama, ngefans sekali saya sejak kecil sampai saat ini. Tapi beliau hadir di Kebumen, ya saya tetap biasa saja gitu loh. Karena saya ngefans, ya saya hadir mendengarkan lagunya itu saja. Tapi kalau orang-orang buku-buku sampai ada yang jatuh, ada yang apa, aduh ini kadang-kadang. Tapi ya namanya manusia beda-beda ya, jadi ya itu mungkin nafsi-nafsi yang monggo-monggo saja. Nah, kembali lagi saudaraku, apakah Muhammad Qasim itu Imam Mahdi seperti yang ada di dalam hadis? Menurut saya tidak. Ini menurut saya loh, masih menurut saya. Kalau menurut kalian adalah iya, coba sampaikan biar saya paham dan orang lain paham seperti itu loh. Coba sampaikan apa yang membuat dan menguatkan bahwa Muhammad Qasim Pakistan itu adalah Imam Mahdi. Apa coba? Kalau masalah mimpi, tidak hanya satu atau dua orang. Mimpi bertemu Nabi, mimpi bertemu ini, tidak hanya satu atau dua orang. Malah kebanyakan para habib itu yang sudah mimpi jabat tangan, mimpi ini itu gitu. Ya. Ya kan? Yang lagi viral sekarang para habib. Ya. Jadi kalau masalah mimpi, ya, kalau andai kata saya mau menceritakan, malah nanti kalau saya cerita kayaknya tidak ada yang percaya, ya kan. Tapi padahal di dalam mimpi saya berpikir bahwa mimpi ini berbeda, namun tidak pernah saya sampaikan. Kenapa? Karena sebuah mimpi itu ya tidak bisa menjadi hujah, intinya saya gitu saja. Sebuah mimpi itu tidak bisa jadi hujah, walaupun bisa jadi itu sebuah petunjuk, tapi kan kita angan-angan sendiri saja lah gitu. Dan di dalam menyampaikan ataupun di dalam berjuang, ketika menganut kepada mimpinya, tidak usah disampaikan. Ini saya berdasarkan mimpi saya, tidak usah. Jadi langsung saja sampaikan apa yang harus atau yang perlu disampaikan seperti itu. Jadi kemarin viral lagi Muhammad Qasim, ya, si Imam Mahdi. Ya, intinya kalau saya tidak percaya saudaraku, dan saya punya hak untuk tidak percaya. Jadi jangan sampai ada framing yang aneh-aneh. Pokoknya saya punya hak untuk tidak percaya seperti itu. Dan andai kata menurut kalian itu memang si Muhammad Qasim Pakistan itu adalah Imam Mahdi, ya, coba sampaikan kepada saya itu apa yang menyebabkan kalian itu betul-betul yakin dan percaya bahwa Muhammad Qasim itu seorang atau Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Muhammad Qasim itu selalu tahiyat kemana saja, tangannya kayak gini terus. Di tempat saya ada, kan, di tempat saya ada orang yang ngapa-ngapain kayak gini. Misalnya memegang apa ya kayak gini, ada. Nah, tapi bukan berarti tahiyat, itu memang kebiasaan mungkin. Gitu loh. Nah, jadi intinya untuk video kali ini, ya, ini bukan sedang memberi pengetahuan, bukan, tapi saya curhat gitu loh. Curhat setelah melihat atau menonton video yang viral sekarang bahwa Muhammad Qasim itu datang ke Monas, ya, kemudian ramai sekali dan videonya viral, banyak yang memvideo bahwa ini Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi yang seperti ini itu. Nah, saya cek dan saya sampaikan, menurut saya Muhammad Qasim bukan Imam Mahdi. Kalaupun beliau adalah orang hebat, orang pinter, orang yang banyak ilmu, atau bahkan orang yang khusyuk dalam ibadahnya misalnya, tetap
hanya dikatakan bahwa Muhammad Qasim orang yang soleh, Muhammad Qasim orang yang bagus, itu saja. Tetap saya tidak mengatakan bahwa Muhammad Qasim Imam Mahdi. Karena apa? Tidak sesuai dengan yang di hadis, seperti itu saja. Ya, sekali lagi, kalau itu tekstual, kalau hanya membaca hadis dari kebatinan sudah saya riatui, tidak. Karena memang kalau dari kebatinan malah saya menyampaikan bahwa kemunculan Imam Mahdi itu masih, walaupun tidak begitu lama ya, tapi masih lama gitu loh. Dan bisa jadi bukan di zaman saya ini gitu loh. Itu intinya gitu. Kalau Imam Mahdi sekarang sudah ada, ya sudah ada sejak dulu. Kan lahir sejak dulu, kan Rasulullah juga menyampaikan. Ya. Tapi sekarang dipingit, ya kan? Dipingit atau dirahasiakan, disembunyikan. Andai kata tidak disembunyikan, karena akan tujuannya untuk menghalau si Dajjal yang akan datang. Kalau Imam Mahdi tidak disembunyikan, ya malah nanti bisa diancam orang gitu loh. Makanya cara Allah menyembunyikannya seperti itu. Jadi si Imam Mahdi ini ya sudah lahir sejak dulu, bertepatan pada bulan Syaban, namun dirahasiakan sekarang. Besok akan muncul, akan hadir kembali setelah adanya kerusakan yang disebabkan oleh perilaku Dajjal dan bala kurawannya. Kalau si Dajjal dan bala kurawannya itu sudah mengobrak-abrik, ya, nah maka muncullah Imam Mahdi, muncullah Isa Al-Masih, muncullah lainnya lah pokoknya gitu. Ya. Itu dulu untuk video kali ini. Ya memang hampir tidak ada ilmunya ya, karena hanya curhat. Jadi mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.